Bab 701, Darah Perang, 1. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang, darahku, Xie Aoyu tergagap. Dia bahkan membuat gerakan waspada, lagi pula, kata-kata tetua kedua krona dapat menyebabkan banyak orang harus berhati-hati. Mendengar tetua kedua krona berkata, ya, darah Xie Sao dibutuhkan. Hanya darahmu yang dapat menjamin bahwa setetes darah dari Kaisar Laut Molik dalam perangkat mantra ini tidak akan hilang. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan mantra cakram dengan mantra teleportasi tetap. Melihat kutukan ini, Xiao Yu tampak sedikit aneh. Xiao Sao tahu itu, kan? Tetua kedua krona tersenyum tipis. Xiao Yu malu, aku tahu. Xie Sao tidak harus seperti itu. Kamu mencoba membajak Klitzer dan membantu Crystal Holy Dragon. Dia tidak memiliki kontak dengan kita dan tentu saja dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi tidak mengherankan bagiku mendengar percakapan dengan para tetua. Kata tetua kedua krona, kamu tahu apa yang kamu tahu, kata Xiao Yu. Tetua kedua krona tertawa, Xie Sao memiliki Thunderling Xuanbing dan Moon Meteor. Penguasaannya terhadap keterampilan bertarung adalah balong kuan, pedang terbang tak terbatas, seni bela diri, telinga hati, kelahiran bumi, keterampilan bertarung kaisar, kaki petir, api beku untuk membunuh, dan 18 naga pertempuran yang Anda ciptakan bersama, dan reinkarnasi dunia selama berabad-abad, ini adalah pengetahuan hampir semua orang, dan masing-masing adalah papan nama Xie Sao. Petik 2. Sambil tertawa, Xiao Yu berkata, sepertinya semua orang sangat meneliti tentangku. Ini lebih dari sekadar penelitian. Tetua kedua krona memandang Xiao Yu dengan kagum. Meski begitu, kami tetap tidak menyangka bahwa Xie Sao benar-benar memiliki pedang dewa surgawi yang mengerikan, dan dia juga menguasai keterampilan bertarung dari Pulau Suci Awan dan Kabut. Hati Xiao Yu tergerak dan berkata, tetua-tetua, apakah Anda memiliki keterampilan bertarung lainnya? Sambil menggelengkan kepalanya, tetua kedua krona berkata, itu saja, bukankah Xie Sao menguasai keterampilan bertarung baru? Ternyata dunia luar tidak tahu cara menghancurkan perisai itu. Xiao Yu berpikir sejenak, lalu mengerti bahwa peran menghancurkan perisai adalah untuk menghancurkan pertahanan, dan dia sendiri memiliki pisau meteor bulan dan pedang suci, keduanya adalah prajurit dewa surgawi metamorf yang tajam. Siapa yang bisa berpikir untuk terkadang menghancurkan perisai? Chop juga mengangkat bagian atas, membuat serangan lebih tajam. Tampaknya setelah perisai dipotong, tidak perlu khawatir tentang hal itu. Itu tidak benar. Xiao Yu melambaikan tangannya dan beralih ke topik lagi. Penatua kedua berkata bahwa darahku dapat menahan setetes darah dari Kaisar Molik pada kutukan ini. Apa artinya? Tetua kedua krona mendesah dan menceritakan kisah itu lagi. Ternyata setelah meninggalkan kuil air, setetes darah itu telah ditahan oleh kekuatan gaib yang dilakukan oleh Supreme, sehingga telah dikonsumsi, tetapi itu terlalu kuat, jadi kekuatan setetes darah juga mengerikan, dan tidak dikonsumsi dengan cepat. Dan begitu kekuatan setetes darah ini menghilang, kutukan itu juga dihapuskan. Tetua kedua, krona, tentu saja tidak ingin ini terjadi, jadi dia mencoba segala macam metode dan tidak dapat berhasil. Kemudian, dia menemukan sebuah bagian dalam sebuah buku kuno, yaitu, darah perang dapat mempertahankan kekuatan darah yang ditinggalkan oleh orang kuat kuno. Apa itu darah pertempuran? Xiao Yu bertanya. Tetua kedua krona menjelaskan, yang disebut darah perang adalah orang dengan kemauan bertarung yang luar biasa. Karena keinginan alami mereka untuk menjadi kuat, mental dan kemauan mereka luar biasa. Akibatnya, ide-ide mereka terintegrasi ke dalam darah dan ke dalam darah. Di sumsum tulang, bahkan jika dipukul dan dilumpuhkan, mereka tidak akan pernah menyerah. Jenis darah ini adalah darah perang. Ini adalah yang paling panas dan paling mendidih. Menurut penyelidikan kami, Xie Juvenile menemukan bahwa dia tidak dapat menumbuhkan semangat juangnya ketika dia masih muda. Pelatihan tanpa henti selama 10 tahun telah lama mengubah darahmu menjadi darah pertempuran yang langka. Itu saja, Xiao Yu bergumam. Dia tidak memikirkannya, tetapi jika kamu memikirkannya, itu benar. Keyakinannya untuk menjadi yang terkuat tidak pernah berubah. Keyakinan ini mengubah hidupnya dan menjadi kekuatan pendorongnya. Kali ini aku meminta kelima tetua untuk pergi mengamati ketiga Xie Sao, Wu Dongtian dan Zheng Batian. Aku juga mencari orang-orang dengan darah di jalan. Kalian bertiga jelas tidak diragukan lagi. Penatua kedua krona berkata,
kecuali kalian bertiga juga telah menemukan beberapa orang yang mungkin memiliki bantuan atau perlawanan besar terhadap masa depan Xie Sao di Pulau Malaikat. Setelah mendengar ini, Xiao Yu tahu bahwa orang-orang ini kemungkinan besar adalah pasukan rahasia yang disembunyikan oleh semua pihak, dan mereka yang benar-benar mempersiapkan perjalanan Pulau Suci Malaikat. Tolong beritahu para penatua. Atas kesombongan dan rasa hormat Xiao Yu terhadap kinerja orang lain, penatua kedua Krona mengangguk diam-diam, dan dia berkata, di kota suci, Yan Lingwu dan Zhou Zhenwang adalah pemilik darah perang. Terutama Yan Lingwu, menurut pengamatan 5 penatua, saya khawatir Xie Sao lebih baik dalam hal ini. Petik 2. Saya mengakuinya. Xiao Yu mengangguk mengakui kepribadian Yan Lingwu yang gila, bagaimana dengan yang lain? Dia lebih peduli dengan mereka yang tidak termasuk dalam kubunya. Penatua kedua Krona berkata, ada seseorang bernama Wu Yuanfang di keluarga Wu. Sao Xie tahu ini, ketenaran orang ini jauh lebih rendah daripada Wu Feng, Wu Jie, Wu Nan, Fang Han, dan bahkan keluarga Wu. Aku tidak tahu banyak tentang keberadaan orang ini. Menurut pengamatan tak sengaja dari kelima penatua, orang ini merasakan darah perang dan sangat kuat. Itu seharusnya menjadi kartu haul paling misterius yang disiapkan oleh keluarga Wu untuk Wu Dongtian. Wu Yuanfang, Xiao Yu diam-diam mengingat dalam hatinya. Keluarga Wu lebih misterius. Sulit untuk melihat murid-murid mereka bergerak di luar, jadi tidak ditemukan. Keluarga Han adalah Ratu Kupu-Kupu Yulan Ruo, dan keluarga Zheng disebut Zheng Xinhua. Penatua kedua Krona melanjutkan, keduanya juga diharapkan oleh Xiao Yu. Kupu-kupu di belakang Yulan Ruo agak mirip dengan Yan Lingwu. Adapun Zheng Xinhua, dia mungkin satu-satunya yang bisa mengalahkan Yan Lingwu dalam pertarungan darah. Cinta Xiao Xiao Xing, Wang Guoyu dari Wang, Xingjia Xingxi, Marsman Barat Delong, suku wanita sayap lilit. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki darah dan dapat memasuki Pulau Suci Malaikat. Kata penatua Krona, sangat banyak. Xiao Yu mengenal Wang Guoyu dan Xing Xi. Kedua orang ini sebagian besar dibudidayakan oleh keluarga Wang dan keluarga Xing. Dikatakan bahwa mereka memiliki petualangan. Tampaknya mereka telah mencapai kesuksesan karena pengakuan mereka terhadap kultivasi dan keinginan mereka untuk menjadi kuat. Pada saat itu, dia masih di tingkat pelangi, dan kedua orang ini lebih rendah dari tingkat suci. Sekarang saya tidak tahu sampai sejauh mana. Yang mengejutkannya, Lilith dari ras gadis sayap. Apakah gadis-gadis Yi dan klan Tianyang mengangkat segel yang ditinggalkan oleh leluhur mereka? Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu banyak orang bisa keluar? Xiao Yu bertanya, ada beberapa orang saja, ada Lilith lainnya. Sangat diragukan apakah wanita Yi dan orang-orang Tianyang sudah bisa datang dan pergi dengan bebas selama ini. Xiao Yu sangat meragukan bahwa wanita Tianyang dan Wing tidak dapat mengangkat segel. Ini karena pelajaran yang dibawa oleh orang-orang rawa barat dan bencana alam. Mereka semua tampaknya membentuk akal sehat. Itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun, masalahnya adalah sebaliknya, jadi Xiao Yu sangat meragukan apakah wanita Tianyang dan Wing masih disegel, terikat, atau bahkan di alam bawah sadar. Ia percaya bahwa kedua ras itu tidak terpengaruh. Kami masih belum yakin apakah mereka masih disegel, tetapi menilai dari jumlah master suku wanita Tianyang dan Wing yang mereka keluarkan, saya khawatir bahwa bahkan jika mereka tidak mengangkat segel, setidaknya mereka menemukan bahwa mereka dapat memiliki banyak master yang masuk dan keluar. Kata tetua kedua Krona, Xiao Yu mengangguk, seharusnya begitu. Tampaknya kedua klan mereka juga harus ditanggapi dengan serius. Dari pengamatan saya, mereka tampaknya memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wu. Ketika Xie Sao kembali ke daratan, Anda dapat memeriksanya, kata tetua kedua Krona. Poin ini telah dimasukkan ke dalam agenda oleh Xiao Yu. Mengingat nama kedua tetua yang disebutkan secara khusus oleh Krona, Xiao Yu tahu bahwa ia akan bertemu dengan orang-orang ini suatu hari nanti. Orang-orang ini juga akan menjadi musuh terkuat kaum muda di kota suci. Langkah selanjutnya adalah mempertahankan setetes darah yang ditinggalkan oleh Kaisar Molik. Menurut tetua kedua Krona, Xiao Yu dengan tenang dan mengesampingkan pikiran. Kemudian mulai berfantasi tentang pertempuran. Misalnya, Xiao Yu menghadapi adegan pertempuran yang paling ganas, paling berbahaya, berdarah panas, dan paling kejam, yang menyebabkan darah pertempuran mendidih. Darah pertempuran seperti itulah yang ia butuhkan. Pikiran Xiao Yu secara alami muncul dari pertempuran Scotch. Secara khusus,
Ding Wentian dan 7 pahlawan heroik lainnya memasuki tubuh Ye Chaofeng dan bertarung dengan Raja Dewa Bermata Tiga. Setiap kali memikirkannya, darahnya mendidih. Pada akhirnya, Ye Chaofeng memberitahunya arti dari moments in the moment, dan darah perang mendidih ke atas. Detak jantung Xiaoyu juga bertambah cepat. Setetes darah. Tetua kedua Krona berkata dengan penuh semangat. Dia dengan cepat mengirim cakram mantra itu ke Xiaoyu, dan menemukan bahwa di bawah pengaruh darah pertempuran, cakram mantra itu memancarkan gelombang air dan roh. Jejak lingkaran darah yang sangat redup berkumpul dari sekeliling ke pusat cakram mantra. Secara bertahap, ada setetes darah merah tua. Itu tampak seperti tahi lalat merah, sangat indah. Bahkan ada gelombang samar yang datang dari dalam, dan darah Xiaoyu yang menggerahkan itu mendidih ke atas, dan dia bahkan naik ke atas. Xiaoyu sendiri memiliki peperangan yang tak terbatas dan dapat bertarung di langit. Sikat, Xiaoyu tiba-tiba membuka matanya. Seolah-olah kilatan petir lewat, tetua kedua Krona merasa buta. Dia menutup matanya dengan tergesa-gesa dan Xiaoyu menunjuk dengan jari telunjuk kanannya. Terputus, setetes darah melesat. Itu jatuh langsung ke cakram kutukan, menyatu dengan setetes darah merah tua itu, dan segera melihat bahwa darah merah tua mendidih seperti air mendidih. Dan napas sederhana dan sunyi dari zaman kuno yang jauh datang ke wajah, lebih dengan paksaan yang meyakinkan. Napas Neptunus Molex. Keduanya begitu bersemangat sehingga mereka buru-buru melihat setetes darah dan melihat ada bayangan yang berkedip-kedip di setetes darah, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Xiaoyu mengerti bahwa dia tidak berbasis air dan tidak memiliki kesempatan untuk memahami artinya. Jika Qin Yuyi tetap di sini, itu sangat penuh harapan. Tetapi dia melewatkannya. Dia tidak bisa, juga tidak bisa itu berarti orang lain. Napas Kaisar Laut Molek juga mengarah ke Maria dalam Dewa Tiga Warna dan ini adalah kekuatan Kaisar Laut, haha, lebih murah bagiku. Maria berkata dengan gembira. Bahkan di zaman kuno, pada saat yang paling mulia, mungkin Kaisar Laut Morik telah meninggal, tetapi dia masih diakui sebagai atasan tertinggi. Tentu saja, secara alami, Maria juga memiliki godaan besar. Tetapi saat Maria muncul, semburan kebenaran tiba-tiba meledak dari setetes darah itu. Kekuatan spiritual yang tak terlihat tiba-tiba muncul. He Fang jahat, berani datang ke duniaku untuk membuat masalah. Sebuah suara yang penuh dengan kebenaran tak terbatas, dengan suara agung yang tak terbatas, tiba-tiba terdengar dari benak Xiaoyu. Kemudian saya melihat bahwa kekuatan tak terlihat menembus ke dalam Dewa Tiga Warna. Apa? Sebuah teriakan menjerit keras. Jiwa Maria tertusuk oleh kekuatan tak terlihat. Sebuah lubang besar muncul di dadanya, dan jiwanya menjadi lebih tipis. Tidak mungkin. Maria berteriak dengan panik. Tidak mungkin, tidak pernah mustahil. Darah Xiaoyu seperti memicu segel kehidupan Neptunus Morik. Menyerangku, itu tidak mungkin. Dengan geraman yang tidak mau, sosok Maria memudar. Xiaoyu juga menemukan bahwa obat mujarab tiga warna asli, yang berukuran sebesar kacang kenari, ukurannya telah berlipat ganda, dan kekuatannya telah menurun drastis. Semua ini adalah serangan mental. Dia menatap ngeri pada setetes darah itu. Otaknya juga berdengung. Xiaoyu tidak dapat mempercayainya. Itu hanya setetes darah. Itu hanya sedikit misteri yang bercampur dengan kekuatan Neptunus. Bahkan jika itu kuat, itu mungkin tidak sekuat itu. 1/100 kekuatannya kurang, dan Maria terluka parah sehingga dia hampir membunuhnya. Jika Neptunus Moleko ini masih hidup, sungguh mesum. Ada juga pemberontakan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Kaisar Morik, bercampur dengan beberapa jejak kehidupan, tetapi tidak kuat, dan dia benar-benar percaya bahwa Maria adalah iblis. Penjahat, kata itu digunakan di negara yang glamor, dan Maria yang cantik dan polos tampaknya menunjukkan identitasnya, seperti Maria memanggilnya manusia, seolah-olah dia bukan manusia. Tetapi bagaimanapun, cedera serius Maria lebih dari 10 kali lebih buruk daripada kerusakan yang telah dia lakukan pada Dewa Bermata Tiga sebelumnya. Saya khawatir dia mungkin tidak dapat pulih dalam waktu singkat, atau bahkan 1 atau 2 tahun. Ini bukan kesempatan yang tepat untuk mempercepat kultivasinya. Apakah ini kesempatan yang baik untuk meninggalkan Wudong Tian dan Zheng Batian? Terima kasih banyak atas bantuanmu. Setetes darah dari Kaisar Moleko ini tidak boleh hilang. Tetua kedua Krona tidak tahu semua yang baru saja terjadi, dia hanya senang bahwa mantra cakram tidak akan hancur. Xiaoyu tertawa, semuanya sepele,
dan kedua tetua itu seharusnya tidak terlalu mengada-ada. Jika pulau-pulau suci memilih untuk mendukung kota suci, kita adalah milik kita sendiri. Ini sibuk, apa itu? Tetua kedua Krona berkata, saya mengundang Xiesao untuk datang, dan ada satu hal lagi, yaitu memberitahu Xiesao bahwa kita telah berdiskusi selama 3 hari berturut-turut, dan akhirnya setuju untuk mendukung Xiesao dan bergabung dengan kota suci. Hebat, Xiao Yu berdiri dengan terkejut. Semuanya dimenangkan oleh penampilan Xiesao. Tetua kedua Krona tertawa. Jika mereka tahu kamu adalah Xiesao, aku tidak perlu membuang banyak waktu. Jangan ungkapkan untuk saat ini. Seharusnya ada seseorang dari tetua Klitzer di Pulau Sa. Aku harap identitasku tidak akan terbongkar. Perasaan di dunia luar adalah bahwa kalian bermaksud mendukungku dan belum berkomunikasi denganku. Biarkan Wu Dongtian dan Zheng Batian melemparkan ranting zaitun kepadamu, dan pada saat yang kritis, kalian bergabung denganku untuk memberi mereka pukulan yang mematikan. Kata Xiao Yu. Tetua kedua Krona tentu saja tidak akan keberatan, dan berjanji bahwa dia akan mencari tahu pembunuhnya. Xiao Yu pergi, kembali ke kediamannya, langsung masuk ke kamar tidur Xian, tetapi menemukan bahwa Qin Yuyi juga ada di sana, jadi Xiesao menjadi playboy, mendorong kedua gadis itu ke tempat tidur pada saat yang sama, mengabaikan perlawanan mereka, kecabulan tidak tahu malu 1 bulan berlalu dengan cepat. Selama periode ini, ada guntur dan kilat setiap hari, tetapi hujannya sangat sedikit, hanya hujan pada hari pertama, dan tidak ada hujan di waktu lain. Fenomena ini juga terbukti sebagai formasi mantra. Untuk memainkan peran, 2 roh perang guntur utama Xiao Yu tidak menerobos garis penghalang itu. Mereka masih berada di level atas level Uranus, tetapi kekuatan pertahanan mereka telah berubah secara dramatis. Munculnya armor guntur dan kilat, dan ketika mereka menyerang, akan ada serangan petir yang kuat telah sangat meningkatkan efektivitas tempur. Adapun pembunuh yang menyerang Xiao Yu, dia tidak pernah ditemukan. Ketika seluruh pulau suci sedang dicari, dia masih bisa bersembunyi dan tidak ditemukan. Dari sini kita dapat melihat bahwa identitas pembunuh itu pasti tidak rendah. Setelah sebulan berkultivasi, Xiao Yu juga merasa bahwa dia telah mencapai tepi terobosan. Dia merasa bahwa harus ada terobosan dalam beberapa hari ke depan. Hari penduduk Pulau Tencent Island juga diadakan sesuai jadwal. Atas undangan Pulau Suci, Xiao Yu, Ziyan, Qin Yuyi, Naga Suci Kristal, dan Roh Naga yang berubah semuanya datang ke area inti Pulau Suci. Pusat Pulau Suci. Ketika dia datang ke sini, Xiao Yu menemukan bahwa benar-benar ada formasi mantra di sini. Simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya beroperasi sesuai dengan hukum tertentu, menyebabkan tambang bergerak. Guntur dan kilat di atas sini bahkan lebih rahasia. Hampir setiap saat, ada ratusan lampu listrik yang berkedip-kedip, selalu membentuk jaringan petir untuk melindungi tempat ini. Dan karena petir berubah bentuk dari waktu ke waktu, tampak seolah-olah itu sengaja dan terus-menerus berubah. Elemen guntur juga telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di sini. Sebagai atribut guntur, Xiao Yu dapat merasakan bahwa jika teknik pertarungan guntur dilakukan di tempat ini, kekuatannya harus lebih dari beberapa kali lebih kuat daripada di tempat lain. Upacara utama Pulau Tenco diadakan di sini. Sebagai satu-satunya tamu, mereka diatur di sisi kiri tempat upacara diadakan. Karena keberadaan Raja Kristal dari Raja Naga, tidak ada yang mengira seseorang akan mengganggunya, belum lagi perhatian Raja Perang di pulau itu. Dengan upacara kompleks itu resmi dimulai. Pertama-tama, berbagai upacara, seperti upacara penerimaan dan upacara doa, membuat Xiao Yu sedikit mengantuk. Setelah 3 jam penuh, hal-hal yang berantakan ini dianggap sudah berakhir, dan upacara ritual yang sebenarnya telah resmi dimulai. Saya telah mengalami 25 generasi pemilik pulau. Sejak generasi ketiga pemilik pulau, Tuhan telah memilih pemilik pulau baru untuk pulau saya, membawa kita menuju kejayaan. 10 master tingkat raja berbicara dengan keras, dengan jangkauan suara 3 hingga 4 km, sehingga hampir 10.000 orang di tempat kejadian dapat mendengarnya dengan jelas. Mereka yang dapat datang untuk berpartisipasi dalam upacara pemilihan surga berhak untuk dipilih. Banyak penduduk pulau berjanji, mereka semua berbaring di tanah. Tetua dari generasi sebelumnya terus berteriak, di antara 20 generasi pertama pemilik pulau, hanya pemilik pulau generasi ke-8 yang dipilih oleh alam, tetapi hari ini mereka adalah 21, 22, 23 generasi, 24 generasi,
dan 25 generasi dari 5 generasi pemilik pulau tidak pernah dipilih oleh langit. Pulau suci saya juga telah menurun dari era yang mulia hingga saat ini. Jangan biarkan para pendahulu saya dari Pulau Sakramenta mengecewakan. Petik 2. Ada beberapa sentimentalitas dalam kata-katanya, dan beberapa harapan. Upacara utama Tian Zetao mulai. Atas perintah para tetua generasi sebelumnya, tetua kedua Krona memegang sebuah kotak yang sangat indah di tangannya, diukir dengan pola-pola yang indah, dan beberapa simbol mantra yang aneh. Simbol-simbol ini disinai dengan cahaya listrik kecil. Xiao Yu melihatnya dari kejauhan dan merasa bahwa pola yang dibentuk oleh simbol itu sebenarnya tidak berbeda dengan jaringan listrik saat ini di udara. Keduanya tampaknya terlibat. Bagus sekali. Binatang linglong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Naga suci kristal bertanya, apakah kamu tahu? Kepastiannya 80%. Binatang linglong mengerang. Kotak ini seharusnya adalah kotak harta karun bintang yang membuat sensasi 6.000 tahun yang lalu. Jika kamu melihat dengan saksama polanya, kamu akan menemukan beberapa perbedaan. Mendengarkan apa yang dikatakannya, Xiao Yu dan yang lainnya melihat dengan saksama. Benar saja, ketika aku melihatnya, aku menemukan bahwa polanya benar-benar berubah menjadi bintang, dan kotak itu tampak seperti langit malam. Apa yang terjadi? Tanya Qin Yuyi. Kotak harta karun bintang ini dibuat 6.000 tahun yang lalu oleh seorang astrolog, dan itu juga merupakan puncak hidupnya. Dikatakan bahwa ketika Anda memasukkan sesuatu ke dalamnya, Anda dapat memilih pemilik terbaik dari benda ini. 6.000 tahun yang lalu ada juga perang yang melanda seluruh benua. Kemudian, kotak harta karun bintang menghilang secara misterius. Saya tidak menyangka bahwa itu sebenarnya diberikan oleh Pulau Scarab. Diproduksi oleh astrolog, mengapa Nebula menolak untuk datang berkunjung? Beberapa orang saling memandang. Mereka awalnya ingin Nebula berkumpul, tetapi Nebula menolak, dan penolakannya sangat sederhana, yang membuat mereka sangat bingung. Kini mereka makin bingung saat melihat kotak bintang yang berhubungan dengan Master Astrologi. Mungkinkah Nebula memilih untuk tidak mengunjunginya karena kotak bintang? Kami tidak mengerti pikiran bayi yang samar itu, tetapi karena dia tidak ada di sini, dia pasti memiliki pikirannya yang lebih dalam. Xiao Yu akhirnya berkata, mari kita lihat bagaimana kotak harta karun bintang ini memilih tuannya. Penatua kedua Krona telah mencapai puncak altar 9 lantai. Altar 9 lantai itu tingginya 99 meter, dan orang-orang berdiri dan melihat ke atas, merasa cukup lurus ke langit, terutama awan gelap di langit. Tekanan hitam tampaknya ditekan ke bawah, dan kilat menyambar dan bergemuruh, membuat Krona seperti dewa perkasa. Dia meletakkan kotak harta karun bintang di tengah lantai 9 altar. Kemudian melangkah mundur dan berdiri di samping. Boom! Guntur bergema di antara awan. Lampu listrik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah seperti naga, dan berkumpul dengan bagian atas kotak harta karun bintang untuk membentuk sumber cahaya listrik. Sikat, ketika sumber cahaya listrik mencapai level tertentu, sebuah cahaya listrik jatuh dari langit dan mendarat di kotak harta karun bintang, sehingga pola dan berbagai simbol pada kotak harta karun bintang semuanya mekar dengan cemerlang. Kotak harta karun bintang juga perlahan terbuka. Seberkas cahaya keemasan muncul dari dalam. Cahaya keemasan itu menyilaukan. Ada rasa tajam yang tajam keluar dari dalam, langsung ke langit, seolah-olah ada pisau tajam yang tersembunyi dari tanah. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kekuatan mengerikan dari sinar cahaya gemuruh yang memadatkan cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya dilewatkan oleh cahaya keemasan tajam yang mekar di kotak harta karun bintang, dan kemudian terputus. Tetua kedua Krona dan banyak penguasa pulau lainnya terguling ke tanah. Mereka menunggu penguasa pulau. Tetapi ketika dia melihat cahaya keemasan, Xiao Yu mengembangkan rasa keakraban. Dia menyipitkan matanya dan melihat dengan saksama. Pandangan ini, dia tiba-tiba membekuada batu seukuran telapak tangan di dalam kotak harta karun bintang. Jin Chan Chan. Sekilas, batu ini tidak istimewa, tetapi Xiao Yu melihatnya sekilas, dan batu cahaya emas yang ia dapatkan dari ruang emas muncul di benaknya. Keduanya sangat mirip, hanya sekilas, Xiao Yu dapat menyimpulkan. Ini pasti batu cahaya emas. Iblis besar, itu tampaknya sangat mirip dengan batu cahaya emas yang kau gunakan untuk berlatih baju besi dewa. Qin Yuyi juga menemukan karakteristik batu emas itu. Xiao Yu memeluk lengannya dengan dadanya dan berkata, ini lebih dari sekadar mirip. Jika batu cahaya emas itu lengkap dan tidak cacat,
aku benar-benar khawatir itu terkelupas dari bagianku. Apakah salah satu pulau orang suci pernah memasuki ruang emas? Qin Yuyi berkata, tidak mungkin. Xiao Yu hanya memveto, ruang api malam terbuka lagi. Yang paling awal juga 2 atau 3.000 tahun yang lalu, dan dibuka setiap beberapa ratus tahun setelah itu. Itu adalah generasi ketiga. Bagaimana mungkin generasi ketiga itu setidaknya 5 atau 6.000 tahun yang lalu memasuki ruang emas? Apa yang terjadi? Tidak mungkin ada yang lain selain Tianjin Lingzu yang dapat membuat batu emas berevolusi. Dan masih ada sinar gas pisau yang tersisa di batu emas ini, yang tampaknya sangat mirip dengan pedang ajaib. Ayolah, Qin Yuyi berkata dengan ragu. Yang lain juga bingung. Jika itu hanya batu dewa cahaya emas, itu bagus untuk dikatakan, tetapi bagaimanapun juga, masih ada pedang seperti pedang, apakah ini bisa disebut kebetulan? Kebetulan yang hampir mustahil ini terjadi di hadapan mereka. Mereka tidak dapat mengatakannya. Teruslah menonton. Bagaimanapun, ini adalah ritual surgawi di Pulau Santako, dan sulit bagi orang luar untuk mengganggunya. Jadi meskipun ada segala macam keraguan dan segala macam teka-teki, Anda hanya dapat bertanya setelah ritual alami selesai. Saya dengan hormat meminta para leluhur untuk memilih pemilik pulau generasi ke-26. Tetua kedua Krona Lang berkata, lebih dari 10.000 penguasa pulau suci berteriak serempak. Semua orang jatuh ke tanah. Mereka semua memiliki pikiran yang kuat di dalam hati mereka, dan pikiran semacam ini telah membuat kekuatan spiritual mereka sangat terkonsentrasi dan menyatu di batu dewa cahaya kemasan. Papa, suara renyah datang dari batu cahaya kemasan. Xiao Yu mengangkat telinganya, menyipitkan matanya, dan melihat dengan saksama. Dia samar-samar sepertinya melihat ada sosok yang samar di batu dewa cahaya emas, tetapi terlalu jauh untuk dilihat dengan jelas. Ada jiwa yang sangat kuat di dalamnya. Sebuah lingkaran cahaya berwarna kristal muncul dari lingkaran cahaya kristal milik naga yang seperti kristal itu. Sepertinya lingkaran cahaya itu sedang mengeluarkan semacam mantra. Mendengarkan penjelasan dari Crystal Saint Dragon, Xiao Yu perlahan-lahan memahami arti dari pilihan surgawi. Dia juga menjadi tenang untuk menonton. Samar-samar melihat sosok samar di batu cahaya emas itu mengeluarkan suara yang dipenuhi dengan suara kasar yang agung dan tak terbatas. Mantra itu berbunyi, dan batu cahaya emas itu juga mekar menjadi cincin emas. Bukaan itu berpusat pada Star Tracer Box dan perlahan menyebar ke sekeliling. Yang pertama lewat adalah tetua kedua Krona. Tidak ada tanggapan. Ada kesuraman di wajah tetua kedua Krona, yang berarti bahwa pemilik Pulau Tianze belum memilihnya untuk menjadi pemilik pulau yang baru. Lingkaran cahaya itu terus menyebar. Dalam hitungan saat, hampir sepertiga dari 10.000 orang di tempat kejadian telah ditutupi oleh lingkaran cahaya emas. Orang-orang ini adalah elit dari elit di Pulau Sa yang bereaksi. Secara bertahap, lingkaran cahaya emas menyebar ke hampir setengah dari orang-orang. Hasilnya masih tidak responsif. Para tetua dari generasi sebelumnya di Pulau Suci, para tetua kontemporer semuanya menunjukkan kekecewaan yang kuat di wajah mereka. Semakin terbelakang, semakin kecil peluangnya. Selama 5 generasi berturut-turut, tidak ada pemilik Pulau Tenco. Mungkinkah generasi ke-26 ini gagal lagi dan membutuhkan mereka untuk dipilih? Apa artinya ini? Apakah ini merupakan indikasi bahwa Pulau Scarlet benar-benar hilang, tetapi mereka memiliki keengganan yang kuat, karena dalam sejarah Scarlet, panglima perang terbanyak ada di era ini, tetapi di era ini, tidak ada yang dipilih oleh pemilik pulau. Mereka tidak dapat diterima. Lingkaran cahaya emas itu lewat. Tetua kedua, Krona, dan yang lainnya menyaksikan lingkaran cahaya itu menutupi semua murid di pulau itu, tetapi masih belum ada yang menanggapi, dan tidak dapat menahan senyum pahit. Semua murid di Pulau Siga tampak muram. Hei, desahan panjang datang, dan banyak tetua yang berdiri di depan satu sama lain saling memandang, penuh kekecewaan, tetapi tetua yang memimpin upacara berkata kepada tetua kedua Krona, sudah berakhir. Tetua kedua, Krona, tenggelam dalam pikirannya. Dia segera bangkit dan mengumumkan dengan keras, ritual pemilihan telah berakhir, generasi ke-26 penguasa pulau belum dipilih. Sebelum pengumumannya selesai, semua orang mendengar, Ting Dao, getaran padat datang dari batu cahaya keemasan di kotak harta karun bintang. Lihat, ada reaksi. Guru Tian Zetao muncul, seruan dan kegembiraan terdengar terus-menerus. Semua orang melihat batu cahaya emas di kotak harta karun bintang, dan benar saja, mereka dapat melihat bahwa batu cahaya emas itu bergetar hebat,
seolah-olah dirangsang oleh semacam kekuatan, menggigil pada frekuensi tinggi di kotak harta karun bintang, mekar lingkaran cahaya emas yang keluar juga mulai menyatu dengan cepat. Alih-alih menarik kembali, itu berubah dari difusi melingkar menjadi kondensasi di arah tenggara. Mata semua orang bergerak dengan konvergensi lingkaran cahaya emas. Setelah beberapa saat, lingkaran cahaya emas yang menutupi beberapa ribu meter membentuk sinar emas keemasan seperti logam padat, menunjuk langsung ke orang di arah tenggara. Orang-orang mendongak. Segera semua orang tinggal, karena bukan orang-orang di Pulau Suci mereka yang berdiri di sana, tetapi Xiao Yu yang datang untuk mengunjungi upacara pemilihan surga. Terkunci oleh sinar emas, Xiao Yu juga terdiam. Itu dia, keempat tetua bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah menyimpulkan identitas Xiao Yu dari petunjuk yang disengaja atau tidak disengaja dari tetua kedua krona. Pada saat ini, Xiao Yu lah yang melihat bahwa pilihan utama Pulau Tianze adalah Xiao Yu. Segala macam rasa, baik gembira maupun gugup. Bagaimana mungkin dia, 7 tetua tidak dapat mempercayainya. Para tetua tertawa, kurasa itu bukan dia. Itu bukan kejutan. 7 tetua mengerti, mengapa ketiga tetua berkata begitu. Dengan sedikit senyum, ketiga tetua berkata, sangat sederhana. Apakah kamu masih ingat apa yang dilakukan orang ini pada saat kritis selama pertempuran Pulau Xuanling? Seni suci. Beberapa tetua berkata serempak. Ketiga tetua berkata, itu benar, itu seni suci. Tidak mengherankan bahwa dia dapat mempraktikkan seni suci dan dipilih oleh penguasa Pulau Surga. 7 tetua mengerutkan kening, tetapi dia adalah seorang pria di Pulau Suci Awan dan Kabut. Bagaimana kita bisa menjadi penguasa pulau-pulau kita? Itu agak salah, kata 10 tetua. Kalau begitu, bukankah itu artinya Pulau Malaikat Suci kita telah menjadi kekuatan Pulau Suci Awan dan Kabut di masa depan? Kenapa kita punya muka? Keempat tetua berkata, menurutku dia bisa. Jangan lupa, orang bijak dan gadis Pulau Suci di Awan dan Kabut telah disalahkan selama 8 generasi. Tetapi sekarang muncul lagi, apakah menurutmu tidak ada kata di dalamnya? Dan semua orang tahu Awan dan Kabut status putra suci Pulau Suci di perairanku. Semua putra sebelumnya telah membimbingku untuk menghindari bencana dan menuju kemuliaan. Jika kali ini kita membiarkan orang ini menjadi pemilik pulau kita, maka setidaknya itu adalah hal yang paling penting untuk bertahan hidup dari perang yang melanda lautan. Petik 2. 7 tetua mencibir, 4 tetua, kalian salah. Para perawan dari segala usia hanya setengah ahli astrologi. Mereka bukan ahli astrologi yang lengkap. Keputusan yang mereka buat benar, tetapi juga ketika kalian salah. Saya berani menjamin bahwa ramalan yang dibuat oleh orang suci ini pasti benar. Kecuali orang suci ini telah memecahkan sejarah para ahli astrologi sebelumnya dari semua perawan dan menjadi seorang ahli astrologi yang lengkap, akan sulit untuk meyakinkan publik. Keempat tetua tersenyum sedikit dan berkata, kalian mengatakan ini tidak berguna, kalian lihat. Dia menunjuk dengan satu tangan, dan para tetua lainnya mendongak. Untuk sesaat, semua orang tercengang ikuti upacara takdir sebelumnya. Selama pemilik pulau dipilih, akan ada gelombang kekuatan yang kuat, sehingga Anda dapat melihat wajah asli orang tersebut. Batu cahaya emas akan bergetar hebat di kotak harta karun bintang, yang setidaknya akan sedikit menggerakkan kotak harta karun bintang. Bergetar, tetapi tidak pernah terjadi seperti ini sebelumnya. Batu cahaya emas benar-benar lolos dari kotak harta karun bintang. Itu terbang keluar secara otomatis dan mengambil inisiatif untuk terbang ke Xiao Yu. Jika Xiao Yu cukup kuat untuk mencapai level raja pertempuran, mereka juga dapat percaya bahwa Xiao Yu dapat merebutnya dengan satu tangan dan menggunakan semangat juangnya. Sekarang Xiao Yu tidak percaya bahwa dia dapat memiliki kemampuan seperti itu ketika terbunuh. Jadi satu-satunya penjelasan adalah Jin Guangzhen Si mengambil inisiatif untuk terbang ke Xiao Yu. Pilihan surgawi, ini adalah pilihan ilahi yang sebenarnya. Hanya dia yang dapat membawa kita ke pulau yang mulia, dan hanya dengan begitu kita dapat mengambil inisiatif untuk menyerang. Keempat tetua berkata dengan gembira. Beberapa tetua dari alam lain senang atau tidak berdaya, dengan berbagai emosi. Namun, setelah terkejut, tetua kedua krona menunjukkan ekspresi senang, karena dia tahu identitas Xiao Yu. Jika pemilik pulau Xiao Yu adalah Xiao Yu, maka bergabung dengan kota suci tidak sebanding dengan hubungan antara kekuatan lain dan Xiao Yu. Ya, setidaknya Pulau Sa adalah kekuatannya yang sebenarnya. Melihat para tetua dari generasi sebelumnya, 10 master tingkat raja yang memimpin upacara itu aneh,
dan tetua kedua Krona bergegas menghampiri dan berbisik identitasnya. Aku seharusnya tidak mengungkapkannya sekarang. Paman kedua yakin, jika dia menjadi pemilik pulauku, aku pikir sangat mungkin aku akan memimpin pulauku menuju kejayaan. Apakah kamu yakin? Master 10 Raja mengerutkan kening. Tetua kedua Krona tertawa, jika dia memimpin Pulau Sa, hanya ada dua kemungkinan. Entah Pulau Sa hancur atau saat Pulau Sa berada pada saat yang paling mulia, tidak ada yang tidak diketahui seperti sekarang. Binasa, cemerlang, tidak ada yang lain yang mungkin. Secara teori, tampaknya kemungkinan lain, seperti sekarang, adalah yang paling mungkin terjadi. Ketika 10 master teratas pertama kali bingung, dan kemudian muncul di benak ketika membahas dukungan pulau itu, kinerja tetua kedua Krona dan 4 tetua, dia tiba-tiba zen, apakah dia? Ini bukan yang aku katakan. Itu ditebak oleh paman kedua. Tetua kedua Krona tersenyum licik. Tentu saja paman kedua harus merahasiakannya. 10 master tingkat raja menelan ludah, dan berkata dengan datar, ini benar. Ini terlalu luar biasa, kan? Dia masih memiliki begitu banyak hal yang tersembunyi, bukankah dunia luar mengatakan dia telah menganalisisnya secara menyeluruh luar dalam? Penatua kedua Krona cemberut dan berkata, belum lagi dia, itu adalah dua wanita di sekitarnya, yang satu memiliki binatang naga roh, yang satu memiliki naga suci kristal, yang satu memiliki kekuatan 10 raja, dan yang satu memiliki air yang berbeda, tetapi tidak ada yang tahu setelah saya berbicara dengannya, menjadi jelas bahwa dia masih bersembunyi. Tidak mudah, kata Master 10 Master dengan emosi. Ya, itu tidak mudah. Penatua kedua Krona menghela nafas. Saya bermaksud menggunakan darahnya untuk memastikan bahwa kekuatan molibdenum kekaisaran dalam setetes darah Neptunus dalam cakram mantra tidak akan hilang. Akibatnya, setetes darah pertempurannya ternyata menunjukkan semua kekuatan dan kejujuran Kaisar Morik. Poin utamanya adalah saya merasakan bahwa segel kehidupan Kaisar Morik terinspirasi. Petik 2. Master 10 Raja tercengang. Dalam keadaan pikirannya, dia benar-benar ditaklukkan oleh kinerja Xiaoyu. Ketika orang lain berbicara tentang diri mereka sendiri, suasana hati Xiaoyu masih gelisah, dan dia sedikit terdiam. Dia sangat gembira karena jika dia bisa menjadi pemilik Pulau Tianze, Pulau Suci akan menjadi pendukung yang paling menguntungkan. Diam-diam, dia khawatir apakah ini ada hubungannya dengan latihannya tentang baju sirah ilahi. Kuas, dengan ekor sinar emas yang panjang, batu cahaya emas itu melesat dengan cepat. Raungan. Naga suci kristal itu mengucapkan suara naga yin yang dalam, dan mata yang melamun itu memancarkan kecemerlangan yang bergerak, seolah-olah melihat melalui jiwa yang tersembunyi di batu dewa cahaya emas. Yang lain seperti Ziyan, Qin Yuyi, dan binatang linglong juga memperhatikan dengan saksama. Apa yang terjadi di dalam jiwa? Ziyan tidak sabar untuk bertanya kepada tetua kedua Krona sekarang. Bagaimana mungkin mereka terlalu jauh untuk bertanya, dan hanya untuk sementara menyadari bahwa jiwa aneh ini ada. Kamu adalah pemilik pulau generasi ke-26ku. Kegembiraan yang kasar dan bersemangat datang dari batu dewa emas, dan itu adalah jiwa yang tersembunyi di dalamnya. Suara itu menembus penonton. Semua orang mendengarnya. Leluhur, itu adalah jiwa generasi ketiga dari pemilik pulau Salako. Seruan terdengar dari sekeliling. 10 master tingkat raja yang memimpin upacara itu berkata dengan keras, penghormatan kepada para leluhur, generasi ke-26 pemilik pulau telah diputuskan, apakah Anda memiliki keberatan? Dia berteriak keras, memperlihatkan nada yang sangat mendominasi. Bukan pertanyaan, tetapi pertanyaan. Bahkan penguasa pulau itu, para leluhur yang tidak pernah berbicara, dan yang berani menentangnya, bahkan para tetua yang sebelumnya menentangnya hanya bisa mengakuinya. Bas, batu cahaya emas itu tergantung sekitar 1 meter di atas kepala Xiaoyu, sedikit berputar, dan menaburkan lingkaran cahaya keemasan, menutupi Xiaoyu. Oh, orang-orang bahkan terbang ke sini bersama-sama dengan batu cahaya emas. Ziyan berteriak, penatua kedua, apa yang terjadi? Dia tidak bisa mengatur sebanyak itu. Jika ada masalah, dia pasti akan menghancurkan batu cahaya emas itu. Gadis-gadis yakinlah bahwa setelah memilih pemilik pulau, mereka akan pergi berlatih di wilayah Laut Suci, dan juga menerima beberapa teknik bertarung misterius yang diciptakan oleh para pendahulu Pulau Suci. Penatua kedua Krona tertawa. Ziyan mengerutkan kening dan menatap yang lain. Naga suci kristal berkata, aku telah melekatkan kekuatan spiritualku padanya.
Jika terjadi kecelakaan, aku akan merasakannya untuk pertama kalinya. Setelah mendengar ini, Ziyan merasa lega. Terlepas dari ini, Qin Yuyi, yang telah mengeluarkan pedang Raja Surgawi Limbo, harus menyingkirkan pedang itu. Alam rahasia, Xiaoyu mengambil langkah pertama untuk mengetahui misterinya. Ini adalah dunia ruang kecil, tetapi cakupannya tidak besar, dan tidak ada ruang yang ditumpangkan. Artinya, master yang menciptakan tempat ini pertama kali menyadari misteri spasial. Cukup terbatas. Xiaoyu masih merasakan vitalitas langit dan bumi di sini puluhan kali lebih kuat daripada dunia luar. Di beberapa tempat, beberapa bunga dan daun memiliki setetes kristal yang terlalu padat dan terpancar. Tetesan warna kabur terbentuk oleh kohesi langit dan bumi. Tempat seperti itu membuat Xiaoyu mengagumi master ruang yang awalnya menciptakan tempat itu. Orang itu mungkin tidak begitu pandai memahami tegak lurus spasial, tetapi orang itu harus memiliki prestasi yang sangat tinggi dalam apoteker pemurnian dan tahu cara menggunakan sesuatu sebanyak mungkin. Untuk menciptakan lingkungan kultivasi terbaik. Dipimpin oleh batu cahaya emas itu, Xiaoyu jatuh pada bunga emas aneh yang besar dengan jalur bunga dan 1 meter. Ketika Xiaoyu menyentuh kakinya, dia segera merasakan bahwa energi langit dan bumi yang sangat kuat mengalir ke tubuhnya dari kakinya, dan kemudian dendamnya berubah menjadi gerakan yang tajam. Dia ingin menerobos tanpa ragu-ragu, Xiaoyu segera duduk dan mulai berkultivasi. Vitalitas langit dan bumi di kerajaan suci benar-benar luar biasa, dan Xiaoyu memiliki rasa takjub. Memang benar bahwa panah dan ilusi yang diciptakan oleh roh Raja Panah Zunxin sangat unik, terutama superposisi ruang. Itu akan menjadi lebih rendah. Dengan bantuan langit dan bumi yang kuat, Xiaoyu merasakan bahwa semangat juangnya mengalir deras, dan itu meningkat dengan cepat. Kekuatannya terus-menerus ditumpangkan, dan tidak butuh waktu lama untuk mencapai puncaknya. Menyentuh penghalang Yokohama peringkat bawah Uranus. Shock, Xiaoyu bahkan tidak memikirkannya, jadi dia membuat keputusan. Menurut istilah umum, itu dapat dianggap sebagai hukum. Setiap terobosan di alam besar sangat sulit, dan terkadang dapat dipatahkan bahkan tanpa satu guncangan pun, terutama semakin tinggi alamnya. Semakin sulit untuk menerobos. Ada lebih dari 10 juta orang yang telah dihentikan di level tertinggi. Xiaoyu merasa bahwa dengan lingkungan ini, ia tidak hanya dapat menerobos dalam satu gerakan, tetapi juga dengan cepat mengonsolidasikan, dan tidak diketahui bagaimana cara memperkuat kekuatannya sendiri. Wah, boom! Semangat yang melonjak mengalir hampir gila-gilaan, terus-menerus menghantam rintangan yang melintas di depan, dan hantaman itu membuat rintangan semakin lemah. Saat hantaman ke-16, rintangan itu tersingkir. Tubuh Xiaoyu juga bergetar. Momentum tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan ledakan momentum tiba-tiba pecah. Peringkat Uranus lebih rendah. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, Xiaoyu akhirnya melangkah ke alam yang diimpikannya saat masih muda. Ia tidak berhenti dan terus berlatih. Peningkatan alam, sublimasi kekuatan secara keseluruhan. Xiaoyu menyerap vitalitas dunia lebih cepat dan lebih banyak. Dalam sekejap, 5 hari berlalu. Ia mengonsolidasikan tingkat bawah Raja Surgawi. 10 hari telah berlalu. Ia masih berlatih. Setelah sebulan penuh, Xiaoyu membuka matanya. Wajahnya penuh dengan kegembiraan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak bisa memikirkannya. Aku tidak bisa memikirkannya. Waktu pelatihan 1 bulan di sini sebanding dengan yang aku latih di luar. Ya, itu tidak hanya mengkonsolidasikan alam, tetapi juga sangat meningkatkannya. Jika kita terus berkultivasi, kita mungkin memengaruhi alam yang lebih tinggi. Itu tidak mungkin. Suara yang akrab dan aneh itu terdengar lagi. Xiaoyu hanya menemukan bahwa batu cahaya keemasan telah melayang di depan matanya, dan penampakan jiwa di dalamnya juga telah muncul, yang dapat dilihat dengan jelas. Kenapa tidak? Xiaoyu bertanya. Pertama, vitalitas dunia di sini terbatas. Ketika membusuk ke tingkat tertentu, Anda tidak dapat menyerapnya lagi. Sekarang Anda sudah mendekati batas, Anda masih dapat berlatih hingga 3 hari. Anda berlatih dan tidak ada kemajuan. Jiwa di batu Dewa Cahaya Keemasan berkata, kedua, Anda akan segera mati sepenuhnya di dunia ini, bagaimana cara berkultivasi. Petik 2, mata Xiaoyu meledak menjadi cahaya keemasan, dan Shen berkata, aku ingin mati. Jiwa itu berkata, ya, kamu akan mati, karena aku ingin mengambil alih tubuhmu. Jiwa merampok rumah, sepertinya pulau itu bukan tujuannya,
kata Xiaoyu ringan. Itu benar, tetapi aku bukan yang disebut leluhur pulau itu. Jiwa itu tersenyum muram. Aku sendiri berkelana ribuan tahun yang lalu, mencari tubuh yang dapat membawa jiwaku, tetapi aku tidak sengaja menabrak baju zirah itu. Setelah kematian pemilik pulau generasi ketiga, dia menggunakan mantra untuk menjaga jiwanya tetap hidup. Dia ingin memasuki batu cahaya emas dan terus membantu pulau suci, jadi aku melahap jiwanya dan mengubahnya menjadi penampilannya. Di dalam kotak harta karun. Itu saja, dinginnya hati Xiaoyu bukanlah rasa takut, tetapi persepsi cahaya tentang keberadaan jiwa, yang agak misterius dan aneh. Siapa kamu? Xiaoyu bersenandung dingin. Kamu bisa memanggilku orang suci, kata jiwa itu dengan bangga. Xiaoyu mencibir, orang suci, apakah kamu memiliki kualifikasi itu? Jiwa itu tertawa, ini adalah bagian dari masa depan yang kulihat dengan bantuan kotak harta karun bintang. Akibatnya, beberapa tahun yang lalu, banyak orang mulai memanggilku orang suci, menurutku itu cocok. Lalu mengapa kamu memilihku? Kata Xiaoyu, karena tubuhmu adalah yang terbaik yang pernah kulihat. Dengan tubuhmu, aku sangat yakin bahwa aku dapat mencapai alam kaisar setengah perang. Jiwa menjawab, sekarang kamu tahu segalanya, maka yang berikutnya adalah milikmu. Sudah mati. Setelah dia mengatakan semua ini, jiwa itu melepaskan diri dari batu cahaya emas dan berubah menjadi seberkas cahaya ke alis Xiaoyu untuk memasuki tubuhnya. Xiaoyu segera berjuang untuk melawan. Bagaimanapun, semangat juang tampaknya tidak berguna bagi jiwa ini, dan dia bahkan menembusnya secara langsung. Sikat, melihat bahwa jiwa itu akan menerobos masuk, tiba-tiba, Xiaoyu merasakan semburan panas di dadanya, dan jejak cahaya keemasan mekar keluar, tetapi itu adalah cahaya keemasan yang muncul dari pola kondor elang emas kaisar pelindung. Cahaya keemasan berlalu, dan jiwa itu segera terikat. Kemudian jiwa itu diseret dan terbang menuju pola binatang pelindung. Tidak, jiwa itu berteriak, ada apa? Aku telah memblokir persepsi naga suci kristal itu, dan itu tidak akan membantumu. Xiaoyu mengangkat bahu dan berkata, aku tidak tahu. Dia tampak santai, tetapi dia takut untuk sementara waktu jauh di dalam hatinya. Begitu dia membiarkan jiwa ini masuk, aku khawatir dia akan berada dalam bahaya, dan semangat juangnya tidak akan membantunya. Reaksi pola kondor elang emas memecahkan masalah besarnya. Segera, Xiaoyu memikirkan kata-kata wanita misterius Maria dalam Dewa Tiga Warna dan asal-usul pola ilahi elang emas dirasakan 10 tahun yang lalu ketika binatang buas harimau putih menganiaya ahli astrologi terkenal di keluarga Zheng untuk memprediksi masa depan. Kondor elang emas secara khusus ditujukan pada wanita misterius Maria, dan Maria adalah keadaan jiwa. Dengan kata lain, kondor elang emas ada untuk berurusan dengan jiwa. Xiaoyu membuka pleketnya dan melihat ke bawah. Saya melihat jiwa dengan keengganan yang kuat, menjerit, dan perlahan-lahan menyatu dengan pola burung elang emas. Dia berkata dengan sedih, saya melihat masa depan dengan bantuan kotak harta karun bintang. Saya pikir saya telah menggantikan Anda, saya tidak menyangka masa depan itu milik Anda, bukan milik saya. Pada akhirnya tidak ada residu yang tersisa di jiwa. Burung elang emas, yang matanya tertutup lagi karena wanita misterius Maria, perlahan-lahan menggerakkan kelopak matanya lagi, memperlihatkan celah. Sekali lagi memulai proses kebangkitan. Xiaoyu menarik napas dalam-dalam, merasakan banyak hal, benar-benar dapat menghadapi apapun, dia hanya bisa menghela nafas untuk dirinya sendiri, terlalu baik juga merupakan semacam masalah. Kemudian Xiaoyu berlatih lagi. Seolah-olah itu tidak pernah terjadi. 3 hari, seperti yang dikatakan jiwa, selama 3 hari, Xiaoyu merasa bahwa dia tidak dapat lagi menyerap vitalitas Dao Tiandi, bahkan jika ada vitalitas yang luar biasa di dalamnya. Xiaoyu tidak punya pilihan selain menyerah. Namun, selama kerja keras selama lebih dari sebulan, dia masih merasa telah membuat kemajuan besar. Terobosan berikutnya akan sangat mengurangi waktu karena latihan ini. Dia bangkit dan meninggalkan bunga emas. Berjalan dalam kehampaan, menguasai misteri ruang, Xiaoyu mengabaikan penghalang di ruang ini dan dapat masuk dan keluar dengan bebas. Ketika dia sampai di pintu keluar ruang, dia bisa melihat gelombang tidak teratur di sana, dan kemudian dia berjalan masuk dari luar. Bukankah alam rahasia ini menghalangi orang lain untuk masuk? Gumam Xiaoyu dalam hati. Kemudian aku melihat bahwa 7 tetua yang masuk benar-benar mengenal orang ini. Xiaoyu relatif mengenal orang ini.
Ketika dia berada di Pulau Xuanling, gelas anggurnya jelas tidak beracun, tetapi dia berpura-pura diracuni. Itu sangat mengesankan. 7 tetua juga melihat Xiao Yu sejenak. Keduanya saling berhadapan. Mata Xiao Yu tiba-tiba menajam, dan dia menemukan bahwa fisik tetua 7 sangat mirip dengan pembunuh yang telah membunuhnya dengan busur dan anak panah. Yang suci. 7 tetua dipandang oleh Xiao Yu dengan mata yang begitu tajam, kakinya lembut, dan dia segera berlutut, meneriakkan nama yang membuat Xiao Yu kedinginan di sekujur tubuh. Orang suci, bukankah itu yang disebut jiwa itu sendiri? Jiwa suci juga menyebutkan bahwa dia telah dijadikan orang suci dalam beberapa tahun terakhir, artinya, baru-baru ini, seseorang telah mengetahui identitasnya. Ternyata adalah 7 tetua. Melihat fisik 7 tetua, sangat mirip dengan pembunuh bayaran itu. Xiao Yu hampir yakin bahwa dia telah melakukannya, dan hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak menendangnya, tetapi berpikir bahwa dia mungkin memiliki lebih dari satu orang di belakangnya. Dia berkata dengan dingin, "Kamu datang apa yang kamu lakukan di sini?" Aku hanya datang untuk melihat apakah yang suci telah berhasil." 7 tetua itu dengan cepat menjawab. "Hah?" Xiao Yu mengumpat dalam hati, "Apa yang kamu katakan?" 7 tetua berkata, "Yang suci tidak terkalahkan, dan secara alami berhasil, tetapi aku khawatir tentang langit." Xiao Yu mencibir, "Terima kasih atas keberhasilanmu dalam membunuhnya." Aku. 7 tetua menyempitkan leher mereka, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Aku hanya bertindak sesuai dengan perintah tetua, dan aku meminta yang suci untuk memaafkanku." Xiao Yu melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, di mana Klitzer sekarang?" 7 tetua itu menjawab, "Tetua itu sedang menunggu yang suci di kediamanku." "Pimpin jalan," kata Xiao Yu. Keduanya melangkah keluar dari alam rahasia. Sepanjang jalan, Xiao Yu bertanya dengan cerdik, hanya untuk mengetahui bahwa alasan mengapa 7 tetua dapat menghindari pencarian adalah karena dia telah memasuki alam suci melalui ajaran Roh Kudus. Orang luar tidak dapat masuk sama sekali, jadi pencarian secara alami sulit. Ketika dia sampai di sana dan berlatih di sana selama sehari, luka-lukanya pulih sepenuhnya, dan kemudian dia pergi. Sangat mudah untuk menghindari penyelidikan menyeluruh. Sebaliknya, dia bergabung dengan dirinya sendiri dalam apa yang disebut pencarian, yang sebenarnya secara diam-diam membantu mereka yang mendukung tetua Klitzer untuk bersembunyi lebih baik. Hari ini, kekuatan Klitzer yang lebih tua telah terkumpul di rumah 7 tetua. Berdiri di luar gerbang, sinertong milik Xiao Yu bekerja. Dia sudah berada di alam bawah level Raja Surgawi, tetapi bukan saatnya lagi alam atas level paling suci mengerahkan hatinya. Dalam hal itu, jangkauan pendengarannya lebih luas, pemahaman lingkungannya lebih akurat, dan penilaian kekuatannya lebih akurat. Dapat dikatakan bahwa selama itu tidak terlalu jauh lebih kuat darinya, itu dapat dirasakan. Terlalu jauh lebih darinya, itu pasti di atas level 10 raja. Di rumah 7 tetua, memang ada lebih dari 300 orang. Yang terkuat adalah tetua Klitzer yang berdiri dan mondar-mandir di aula. Sisanya sedikit. Bagaimanapun, setelah penyelidikan dan pembersihan menyeluruh, mereka yang sangat kuat telah diselidiki, terutama Master Raja Surgawi. Ketika dia bersiap untuk berurusan dengan tetua lainnya, dia semua telah dipindahkan ke Pulau Xuanling. Dia diintimidasi oleh Xiao Yu dan memilih setelah melarikan diri, di mana Anda berani mendekati Pulau Scarab, karena takut ditemukan dan dibasmi. Xiao Yu mengikuti ketujuh tetua itu ke dalam rumah. Begitu dia memasuki rumah, tetua Klitzer menyambutnya dari kejauhan. "Selamat datang di Yang Kudus." Tunggu penghormatan penuh hormat. Xiao Yu memperhatikan bahwa telinga kiri Klitzer telah hilang dan jari-jarinya hilang. Itu semua adalah mahakaryanya. Sekarang Klitzer masih memberi hormat pada dirinya sendiri, dan merasa sedikit tidak baik. Oke, mengangguk dengan dingin, Xiao Yu memasuki ruang tamu. Yang lain masuk satu demi satu. Kebanyakan orang mulai berpatroli di luar, dan hanya beberapa orang terhormat yang memasuki ruang tamu. Begitu Xiao Yu memasuki ruang tamu, dia duduk di kursi utama dengan pedang emas, dan tetua Klitzer dan 7 tetua duduk di kiri dan kanan. "Klitzer, apakah kamu benar-benar membenci pemilik asli tubuhku?" kata Xiao Yu. Penatua Klitzer menggertakkan giginya dan berkata, "Satu hal yang dikatakan orang suci itu benar. Aku berhasil segera. Itu semua yang dia hancurkan. Itu juga teman lamanya Xuanjia Asteris binatang buas yang binasa, dan dia membuatku menjadi seperti ini."
Petik 2. Teman lama Xuanjia * binatang buas. Hati Xiaoyu tergerak dan berkata, aku juga membaca ingatannya, dan tahu apa yang terjadi. Apa rencanamu sekarang? Orang suci. Penatua Klitzer memberi hormat dengan hormat. Hari ini, Pulau Es. Koala telah mengidentifikasi Anda sebagai pemilik pulau yang baru. Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk mengendalikan Pulau Es. Tetapi kami istimewa. Jika Anda tinggal di sini, mungkin diperhatikan bahwa itu mengganggu rencana orang-orang suci, dan saya pikir akan lebih baik jika ada orang-orang suci yang menuntun kita ke dalam. Penghancur hati. Petik 2. Benar saja, jiwa orang suci berasal dari perampok hati. Xiaoyu diam-diam mengutuk, dan naga suci kristal membaca ingatan yang tidak lengkap dari binatang Xuanjia *, dan ada pepatah yang mengatakan bahwa beberapa master malaikat perampokan hati tidak menyelesaikan evolusi, tetapi juga karena mereka berevolusi menjadi perampokan hati dan menemukan kelemahan yang mati, penangguhan paksa. Penangguhan orang-orang ini juga membayar harga yang mahal. Itu adalah kehancuran fisik total. Mereka hanya dapat hidup dalam keadaan jiwa, jadi mereka mulai memilih beberapa tubuh yang cocok untuk fisik mereka dan memiliki perkembangan, tersebar di sekitar daratan dan lautan Kiao. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang bersembunyi di kekuatan mana. Saya khawatir ini tidak mungkin. Telinga Xiaoyu sedikit bergetar, dan dia berkata sambil tersenyum ketika dia mendengar suara di luar. Klitzer yang lebih tua tidak bisa menahan diri untuk tidak cemas dan berkata, mengapa? Xiaoyu berkata, jawabannya ada di luar. Orang-orang di ruang tamu melihat keluar. Pada saat ini seorang guru suci bergegas masuk dari luar dengan panik dan berteriak, hal besar itu buruk, kalian orang dewasa, tetua kedua, tetua ketiga, dan tetua keempat. Mereka telah mengepung kita dengan ribuan ahli. Tidak mungkin, 7 tetua melompat lebih dulu. Apa yang telah dia sembunyikan sebelumnya dapat dikatakan sangat tersembunyi dan bagaimana dia ditemukan. Mata tetua Klitzer tiba-tiba menjadi tajam. Dia menatap dingin ke arah Xiaoyu dan mengulurkan tangan kepadanya, kamu bukan orang suci. Xiaoyu tersenyum acuh tak acuh, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku orang suci, aku adalah aku, itulah orang yang memotong salah satu telinga dan satu jarimu dengan tanganku sendiri. Tidak mungkin. Tidak pernah mustahil, jika kamu tidak mati, bagaimana dengan yang kudus? Yang kudus, seru 7 tetua. Aku tidak mati, tentu saja dia sudah mati. Xiaoyu berkata dengan ringan. 7 tetua berkata dengan ngeri, orang suci adalah jiwa raja perang, dan dia berada dalam kondisi disosiasi khusus, pembenaran apapun tidak berguna baginya, bagaimana kamu bisa membunuhnya? Xiaoyu berkata, faktanya semua ada di sana. Dia menatap tetua 7, aku tidak mengharapkannya. Pada saat itu, aku mengganti Klitzer dan gelas anggurmu. Jika kamu berpura-pura diracuni, kamu harus memperhatikanmu. Agaknya Klitzer melarikan diri. Benar. Petik 2. Dia melakukannya, kata tetua Klitzer dengan dingin. Sepertinya kita tidak mungkin pergi hidup-hidup, jadi tarik kamu kembali. Dijadikan kambing hitam. Xiaoyu tersenyum. Kalau saja sebelum dia menerobos, dia hanya berada di level tertinggi level suci. Sungguh pusing menghadapi raja level surgawi. Sekarang, dia bukan lagi yang dulu. Level dunia bawah Uranus, meski bukan lawan Klitzer, tidak perlu takut padanya. Bunuh, seru Klitzer. Kebenciannya pada Xiaoyu sama sekali tidak bisa dimengerti. Dia mencoba yang terbaik dan menghabiskan semua cara untuk berhasil, tetapi dihancurkan oleh Xiaoyu dan menjadi anjing yang berduka. Posisinya juga berubah drastis. Yang lebih dibenci adalah telinga dan jarinya dipotong oleh Xiaoyu satu persatu membuatnya semakin dibenci. Kata, bunuh, yang dingin itu mengungkapkan kekuatan membunuh yang tak terbatas. 7 tetua dengan cepat mundur. Dia mengeluarkan busur panjang hitam pekat, menarik 9 anak panah gada tajam di ujung jarinya, dengan cepat meletakkannya di tali busur, dan mengarahkannya ke Xiaoyu. Ada master lain yang melompat ke udara dan bergegas turun. Penatua Klitzer melonjak gila-gilaan di seluruh tubuhnya. Dia sedang menyiapkan serangan yang mengerikan. Baginya, satu-satunya vitalitas adalah membajak Xiaoyu, sama seperti dia dibajak di Pulau Xuanling. Tali busur bergetar. 7 anak panah Lang Fang memimpin. Anak panah itu sangat cepat, dan mereka melampaui serangan orang lain dalam sekejap, dan tiba di depan Xiaoyu.
7 anak panah serigala dijalin menjadi jaringan, dan Xiao Yu terpaku, membuatnya tidak dapat menghindar. 7 tetua juga mengambil kesempatan untuk menarik anak panah lagi. Anak panah itu panjangnya sekitar 1,34 meter, hitam dan berkilau, dengan pola aneh terukir di atasnya, dan World of Warcraft yang mempesona. Ujung anak panah itu berwarna emas, memancarkan cahaya dingin, menunggu Xiao Yu membuat kesalahan dan memberinya satu serangan fatal. Terputus, Xiao Yu membeku di tanah. Alih-alih menyerang dan bertahan, dia malah melayang di udara, seperti ikan yang berenang, dan melewati celah di antara 7 anak panah Wolfang. Saat dia terbang, dia membuat salinan dengan tangannya ke kiri dan kanan. 2 anak panah Wolfang jatuh di tangannya dan terlempar ke depan, ini terkena metode pisau terbang yang tidak pasti. 2 anak panah Wolfang menyerang Klitzer dan 7 tetua, masing-masing. Kecepatannya luar biasa, tiba-tiba niat 7 tetua hancur total. Anak panahnya belum ditembakkan, dan anak panah Wolfang sudah terpantul. Itu berada di tengah anak panah khususnya. Klik, mengandung semangat juang Xiao Yu yang kuat, anak panah taring itu mematahkan anak panah khususnya, dan melesat lurus ke wajah tetua itu, membuatnya menghindar dengan cepat dalam teriakan itu. Anak panah lainnya ditangkap oleh tangan Klitzer. Raja superior dari kelas Uranus itu unik dan mengerikan. Sikat, Xiao Yu mengambil kesempatan untuk mengeluarkan pedang ajaib, cahaya pisau Jin Cancan berkedip dengan rasa dingin, mengeluarkan cahaya pisau yang mengerikan, dan menembus atap ruang tamu. Ketajaman liar itu membuat banyak master penganiayaan tidak bisa mendekat. Raungan, tepat saat itu, seekor naga perkasa berteriak. Gagal, 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 gagal. Banyak master telah mendarat. Ini disebabkan oleh kekuatan naga dari naga suci kristal, menindas semua kekuatan di langit dan bumi. Hanya Raja Glazer yang superior, yang berada di level raja, yang tidak terpengaruh. Bukan karena dia begitu kuat, tetapi karena dia telah kehilangan sifatnya oleh kebencian. Kebencian yang tak terpisahkan di dalam hatinya membuat kekuatan spiritualnya mendidih, dan dia tidak takut dengan penindasan Long Wei, dan pukulan punggungnya yang arogan mengirim panah serigala lagi. Xiao Yu juga mengambil kesempatan untuk memotong. Klik, panah gada itu dipotong, dan udara pisau yang kuat terbang keluar. Klitzer, yang hilang oleh kebencian, tiba-tiba terbangun. Dia mundur dengan cepat dan mengeluarkan senjatanya sendiri, yang juga merupakan pisau panjang yang tajam. Perisai yang rusak, Xiao Yu dengan cepat menindaklanjuti, dan kemudian menebas dengan pisau. Keterampilan bertarung ini sangat kuat, tetapi karena pisau meteor bulan dan pedang ilahi terlalu tajam dan levelnya terlalu tinggi, sehingga orang luar tidak menyadari keberadaannya sama sekali, jadi Xiao Yu bisa percaya diri dan berani. Klitzer membalas dengan liar, 2 pisau panjang bertabrakan di udara. Pedang tajam itu sendiri, ditambah dengan tebasan khusus pemecah perisai, lebih mengerikan. Level pisau panjang itu juga sangat tinggi. Menurut penilaian Xiao Yu, itu seharusnya level artefak super sakral. Namun, di bawah serangan penuhnya, pedang panjang senjata suci itu dipotong oleh belati dan tenggelam, dan dipotong kurang dari 1 cm. Klitzer terkejut untuk mundur selangkah. Raungan, naga kedua bergumam. Beberapa sosok telah muncul di langit, Qin Yuyi berdiri di atas kepala naga suci kristal, Xian berdiri di atas kepala binatang naga roh, dan para penguasa pulau suci lainnya juga telah bergegas mendekat. Serangan yang padat pun terjadi. Naga suci kristal di puncak raja pertempuran, binatang naga roh di puncak 10 raja, 2 makhluk super melesat pada saat yang sama, dan semua penguasa, termasuk 7 tetua, semuanya terbunuh. Hanya Klitzer yang bersembunyi di ruang tamu dan terjerat dengan Xiao Yu. Sebaliknya, ia hanya terganggu oleh akibatnya, tetapi teknik Xuanjianya dilakukan untuk memblokir akibatnya. Pergi ke neraka, melihat bahwa tidak ada kesempatan, Klitzer benar-benar putus asa. Ia mengayunkan pisaunya dengan liar dan membunuh masa lalu tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Baju sirah dewa, Xiao Yu tidak ingin bertarung mati-matian dengan tangannya, lambaian tangannya, topeng emas muncul di sekelilingnya, menyelimutinya, dan melindungi dirinya sendiri. Oh, Klitzer dengan putus asa memukul topeng emas itu. Yang membuat semua orang ngeri, topeng emas itu tidak bergerak. Anda harus tahu bahwa kekuatan Xiao Yu dapat dipatahkan, tetapi bagaimanapun juga, itu hanya di level bawah level Uranus. Klitzer berbeda, ia adalah level atas level Uranus. Menyerang dengan gagasan kematian bahkan lebih mengerikan.
Topeng emas itu tidak responsif. Xiaoyu juga tercengang, dan segera mengerti, dan berkata dengan gembira, begitu, haha, armor malaikatku kebal terhadap serangan keterampilan bertarung armor pulau. Aku tidak percaya. Klitzer menebas dengan liar, yah, tiba-tiba mengayunkan pisau puluhan kali. Namun topeng emas itu selalu tidak responsif. Menyerahlah, armor suciku kebal terhadap serangan dari kekuatan pulau. Xiaoyu tertawa, yang seharusnya menjadi manfaat yang tak terduga. Mata Klitzer yang gila juga pulih, dan dia melirik kembali ke master yang melayang di udara, menyeringai, menyapu dengan punggung tangannya. Tengkorak itu terbang menjauh dari tubuh. Xiaoyu terlambat untuk berhenti. Dia juga mengerti bahwa Klitzer tahu bahwa dia memiliki bulu malaikat di tangannya, jadi dia khawatir bunuh diri tidak mungkin dilakukan. Sejak saat itu, denyut nadi Klitzer yang lebih tua telah sepenuhnya berakhir. Pulau Suci juga mulai mengakui Xiaoyu sebagai pemilik pulau yang baru. Xiaoyu secara alami tidak bisa setuju. Dia menyembunyikan jiwa yang suci. Bagaimanapun, ini mungkin memengaruhi statusnya di hati orang-orang di pulau-pulau suci. 3 hari kemudian, Xiaoyu dan yang lainnya memilih untuk pergi. Tetua generasi kedua Krona mengambil alih sebagai penguasa pulau. Dia juga dipromosikan menjadi tetua. Yang lain tidak setuju dengan kepergian Xiaoyu, setidaknya dengan beberapa tuan untuk dilindungi. Serta kekuatan Ziyan, dia menyerah, dan tetua kedua Krona juga tahu identitas asli Xiaoyu. Dia tidak bisa tinggal di Pulau Sa dan tidak menghentikannya. Setelah kunjungan ke Pulau Sa, naga suci kristal dipulihkan sepenuhnya, dan ada terobosan untuk mencapai puncak level Raja Pertempuran. Xiaoyu berhasil menembus dan menjadi Raja Surgawi. Mereka juga menerima dukungan penuh dari Pulau Sa. Dapat dikatakan bahwa keuntungannya cukup besar. Bagi Xiaoyu, hal yang paling memuaskan adalah tentang wanita misterius Maria. Segel kehidupan Neptunus Morik tidak hanya membuat kekuatannya hebat, tetapi Dewa Tiga Warna itu telah banyak melemah. Dia juga menemukan cara untuk menghadapi Maria, singkirkan bayangan terbesar yang masih ada di hatiku. Sekelompok 4 orang dan 2 naga memulai kembali perjalanan mereka ke Pulau Suci Awan dan kabut terbang di laut. Xiaoyu akhirnya menyadari ketidakbahagiaannya. Selama 7 atau 8 hari berturut-turut, pemandangan yang disajikan di depan mata adalah laut biru-biru, dan kadang-kadang dihiasi dengan beberapa pulau. Awalnya sangat bagus, tetapi selalu demikian, yang membuat orang kehilangan minat untuk menikmati pemandangan. Kemudian seekor binatang naga roh membawa mereka maju. Naga suci kristal kembali ke lencana pemanggilan Qin Yuyi. Biasanya Xiaoyu, Ziyan, dan Qin Yuyi fokus pada kultivasi, terlepas dari apapun yang terjadi di luar. Ini membuat waktu berjalan lebih cepat. Di atas laut, vitalitas langit dan bumi juga sangat kaya. Xiaoyu juga merasakan bahwa kecepatan kultivasinya cepat, terutama setelah dia dibaptis di wilayah sihir surga dan panah, dan kemudian diubah oleh anggur dewa roh yang luar biasa, dan memasuki ranah tingkat Raja Surgawi. Kecepatannya sangat berkurang. Selain itu, dengan setiap terobosan alam tingkat Uranus, jalan yang perlu ditempuh sangat panjang, menyebabkan rata-rata master tingkat Uranus melakukan terobosan setiap waktu selama beberapa dekade atau bahkan lebih lama. Xiaoyu justru sebaliknya. Dia jelas merasa bahwa kecepatan latihannya tidak hanya tidak menurun, tetapi juga meningkat pesat. Kecepatan ini bahkan membuatnya bersemangat. Cara terbaik bagi Maria di kampung halamannya sendiri adalah berlatih dengan cepat dan meningkatkan alamnya sesegera mungkin, tanpa seni bela diri atau Zeng Batian. Keduanya tetap berada di alam yang sama. Dengan kesempatan ini, dia bekerja lebih keras. Berlatih siang dan malam. Alamnya tidak berubah, tetapi jumlah semangat juangnya telah meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa setiap poin tambahan akan meningkatkan efektivitas tempurnya 1 poin. Sebelum pertempuran dengan Raja tingkat Surgawi yang lebih unggul. Karena pertarungan alami seni bertarung di Pulau Artefak Suci, seni-seni suci kemudian dikonfirmasi. Bahkan jika 10 master teratas Pulau Suci menembak, paling banyak, itu hanya mengguncang artefak. Jika ingin mengalahkan, itu cukup sulit, yang membuat Xiaoyu sulit menentukan apakah dia bisa melawan master kelas Raja Surgawi tanpa tertinggal. Namun dengan latihan, kepercayaan diri Xiaoyu juga menjadi semakin memadai. Raungan, Xiaoyu, Ziyan, Qin Yuyi, dan Nebula terbangun oleh nyanyian naga yang dalam dari binatang naga roh saat mereka berlatih, dan mereka semua melihat ke arah binatang naga roh.
Saya menemukan bahwa selama 2 hari berturut-turut, hampir semua binatang laut yang mencapai tingkat pelangi atau lebih tinggi terbang ke barat. Kata binatang naga. Xiaoyu berkata, 2 hari berturut-turut. Yah, dalam 2 hari, aku menghitungnya secara kasar. Aku baru saja melihatnya. Aku khawatir tidak ada 10.000, ada 8.000, dan ada puluhan ribu di ranah kelas Raja Surgawi yang kurasakan. Ada puluhan ribu. Itu dalam satu arah. Jawab binatang linglong. Xiaoyu menemui fenomena ini untuk pertama kalinya. Dia menatap Ziyan dan Nebula. Keduanya menggelengkan kepala, dan Ziyan berkata, ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti itu, tetapi menurut beberapa buku yang pernah kubaca, jika ada, biasanya terjadi sesuatu yang besar, biasanya sesuatu hewan laut telah menyelesaikan transformasi ajaib tertentu. Petik 2. Itu bukan binatang laut. Jika memang begitu, aku punya firasat tentangnya, kata binatang naga. Xiaoyu berkata, ayo pergi dan lihat. Kemudian binatang naga berbalik arah. Mereka terbang ke arah barat. Binatang naga itu tidak sengaja mempercepat lajunya, tetapi naik ke suatu tempat yang jaraknya hampir 6 atau 700 meter dari permukaan laut, tersembunyi di atas awan yang mengambang di udara, dan tidak dapat ditemukan. Lihat ke bawah dari ketinggian. Lihat semuanya. Xiaoyu melihat bahwa seperti yang dikatakan binatang naga roh itu, di perairan ratusan mil, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan di atas tingkat pelangi berkumpul di arah barat. Binatang laut ini memiliki posisi yang berbeda, tetapi arah mereka semua adalah lokasi, dan ada beberapa monster laut dari kelas Raja Surgawi. Raungan. Saat itu, raungan binatang buas tiba-tiba terdengar melalui keagungan raja. Raungan ini menyebabkan kolom air membumbung ratusan mil jauhnya. Kolom air ini lebarnya lebih dari 100 meter dan terangkat sekitar 1 kilometer tingginya, meninggalkan lautan ruang kosong ini bagi hampir semua orang, binatang buas itu. Mereka dapat dilihat dengan jelas, dan gelombang suara yang tak terlihat membentuk lingkaran cahaya, menyebar ke segala arah. Disebabkan oleh lingkaran cahaya, menyebabkan lapisan gelombang air. Beberapa monster laut di bawah level Uranus tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menakutkan, dan kebanyakan dari mereka memilih untuk berhenti bergerak ke barat, tetapi beberapa monster laut masih bergerak maju setelah ketakutan. Namun secara keseluruhan, jumlahnya telah turun hampir 80%. Itu peringatan yang dikeluarkan oleh binatang laut superior dari kelas Raja Surgawi. Binatang naga roh menjelaskan bahwa sekarang ia adalah seekor naga, dan dulunya adalah binatang naga. Ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang beberapa cara Warcraft. Xiaoyu berkata, sepertinya efeknya tidak bagus. Ya, itu membuat orang bertanya-tanya. Ziyan memegang lengannya di lengannya dan melihat ke kejauhan. Rasa alam dan level antara World of Warcraft jauh dari apa yang dapat kita pahami. Setelah peringatan dari binatang superior level Uranus, binatang laut level Uranus tidak takut, tetapi mereka dapat mengerti mengapa binatang laut yang paling suci masih memilih untuk melanjutkan. Seharusnya ada sesuatu di barat yang layak mempertaruhkan nyawa mereka dan pergi. Xiaoyu tertawa. Mereka berbicara dan tertawa dan melanjutkan. Bagi binatang laut ini, mereka tidak menganggapnya serius. Tidak butuh waktu lama untuk raungan binatang buas lainnya yang penuh peringatan terdengar dari sekeliling, dan itu bukan teriakan binatang laut. Satu demi satu, gelombang air dipicu, dan gelombang air diaduk, sekali lagi mengurangi jumlah binatang laut secara drastis. Artinya, beberapa Warcraft Uranus telah memilih untuk menyerah. Hanya mendengarkan suaranya, tidak ada 20, atau 18, 8 binatang buas dari peringkat Uranus. Xiaoyu dan yang lainnya juga secara bertahap mengisi ulang. Dia terbang maju sekitar 7 atau 8 kilometer, dan naga-naga pertama kali mencium aroma samar, yang menyebabkan kejutan besar dalam jiwanya, matanya bersinar, dan kecepatan terbangnya meningkat. Xiaoyu, Ziyan dan yang lainnya tidak mencium bau apapun. Mereka tidak bisa menahan diri untuk saling memandang. Raungan, ketika mereka berakselerasi, tekanan yang lebih keras terdengar, yang panjangnya bisa mencapai 3.000 mil, dan mengaduk banyak gelombang air, membuat deru binatang buas yang dipenuhi air laut seperti guntur. Bahkan awan langit pun hancur berantakan. Gelombang kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan banyak binatang laut berteriak panik. 10 Raja, Xiaoyu dan yang lainnya semua berdiri tegak dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa di barat yang jauh, di mana semua air dan langit berada, ada makhluk agung yang agung di sana.
Panjangnya lebih dari 100 meter. Tetapi melihat permukaan tubuhnya saja sudah cukup untuk mengguncang, kadang-kadang mengeluarkan lolongan panjang, dan bahkan memiringkan laut untuk membuat deru marah, membentuk serangkaian tornado, menarik air laut, bergerak-gerak, membawa angin dan hujan berdarah. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, tetapi tornado itu menyapu alun-alun selama beberapa kilometer, dan kemudian menghilang dengan sendirinya. Ziyan melihat identitas binatang laut itu sekilas dan berbisik, binatang badai haus darah. Wajah Xiaoyu berubah drastis. Ada sejuta spesies binatang laut di laut. Bahkan jika mereka ada di laut selama ribuan tahun, spesies binatang laut yang tercatat di Pulau Suci Awan dan Kabut selama hampir 10.000 tahun tidak dapat mencakup semua spesies binatang laut di laut. Tetapi semua orang di laut tahu bahwa binatang laut yang paling mengerikan di laut bukanlah tinggi binatang laut, tetapi binatang laut yang hidup berkelompok. Hidup berkelompok berarti kuantitas. Atas dasar jumlah yang besar, dan kekuatan yang mengerikan, inilah yang paling mengerikan. Di antara mereka, yang paling kuat dan menakutkan dan paling ditakuti adalah kelompok hiu pedang dan binatang badai haus darah. Hiu pedang boleh dikatakan, ada lebih banyak dari mereka, tetapi ada satu hal. Mereka semua kuat di ujung timur, selatan, utara, dan barat laut. Hanya alam Raja Hiu Pedang itu yang berada di alam tingkat surga, dan mereka belum memasuki pertemuan kelompok hiu kelas 10 Raja. Di daerah lepas pantai, pembagian medan, hanya binatang badai haus darah yang berbeda. Kekuatan binatang laut ini bisa disebut abnormal. Begitu lahir, itulah keadaan transendensi. Mereka lahir dengan kekuatan bertarung yang luar biasa dan kecanduan haus darah. Begitu mereka mencium bau darah, mereka akan menjadi gila dan tidak dapat mengendalikan diri. Yang terpenting, mereka semua berkelompok, dan jumlah mereka umumnya antara 100 dan 300. Ada dua karakteristik terbesar dari binatang badai haus darah. Pertama, mereka memiliki lapisan pelindung sisik di permukaan tubuh mereka. Sekilas, itu tampak seperti penutup sisik naga. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa itu berbeda dari sisik naga, tidak padat, dan pertahanannya adalah metamorfosis yang tidak normal. Pada level yang sama, beberapa kekuatan penyerang dapat menghancurkan pertahanan mereka. Ini membuat mereka sulit dibunuh. Kedua, mereka bukan atribut tunggal, mereka seringkali atribut air dan angin. Selain dapat meninggalkan air untuk bertarung, mereka juga dapat meninggalkan air untuk waktu yang lama tanpa terpengaruh. Warcraft amfibi yang langka. 10 binatang badai haus darah tingkat raja, apakah akan ada 10 tingkat raja lainnya dalam binatang badai haus darah? Xiaoyu berkata pada dirinya sendiri. Ziyan berkata, sulit untuk mengatakannya, jika masih ada, aku takut. Raungan, suaranya tidak jatuh, dan binatang buas lainnya meraung. Di samping binatang badai haus darah yang besar itu, muncul World of Warcraft yang besar, penampilannya hampir sama dengan binatang badai haus darah sebelumnya. Kelas 10 raja lainnya, raungan, kemudian datanglah binatang buas ketiga yang meraung. Raungan, suara keempat, 2 binatang badai haus darah yang besar muncul, dan 4 binatang laut besar menempati 4 arah, membentuk pengepungan, menghentikan semua binatang laut yang datang. Beberapa binatang badai haus darah yang lebih kecil muncul di dekatnya, terus-menerus mengejar dan mengejar binatang laut lainnya. Agak merepotkan, menurut karakteristik koloni binatang badai haus darah, biasanya paling banyak ada 2 raja 10, 1 laki-laki dan 1 perempuan, adalah suami istri, dan keturunan yang berkembang biak. Jika melebihi jumlah ini, maka pasti 2 atau 3. Kekuatan kelompok binatang badai darah diintegrasikan secara paksa. Mereka dapat mengintegrasikan binatang badai haus darah tingkat ke-10. Bahkan pada periode puncak raja ke-10, itu hanya dapat dilakukan di tingkat raja pertempuran. Mata Xiaoyu menyipit dan dia berkata, jadi, apa daya tarik raja binatang badai haus darah? Itu dapat memprovokasi binatang badai haus darah tingkat panglima perang, atau aroma yang dapat dicium Warcraft, binatang naga roh, kamu seharusnya dapat menyimpulkan apa itu, kan? Ziyan bertanya, aku mencium bau pada jarak 10.000 meter, dan binatang laut tingkat pelangi itu bisa lebih jauh. Jelas, hal semacam ini tidak begitu peka terhadap naga, dan itu juga dapat menyebabkan binatang badai haus darah. Mata bersinar dengan kegembiraan, jika aku tidak salah, itu seharusnya bunga roh biru 9 daun yang legendaris. Bunga roh biru 9 daun. Xiaoyu,
Ziyan, Qin Yuyi, dan Nebula semuanya berteriak pada saat yang sama. Binatang naga roh berkata, itu sama sekali tidak salah. Hanya hal semacam ini yang dapat membuat sumpah Warcraft tingkat Panglima Perang. Yang lain tidak dapat tergoda bahkan jika mereka adalah produk ilahi. Bunga roh biru 9 daun, karakter ilahi dalam karakter ilahi. Qin Yuyi bergumam pada dirinya sendiri, sayangnya, pengaruhnya terhadap keluarga naga tidak terlalu besar, jika tidak, itu sudah cukup untuk mengubah naga suci dan mencapai ranah kaisar perang semu. Bahkan jika perannya tidak besar, seharusnya tidak sulit untuk membantu binatang naga roh menjadi raja perang. Ziyan tertawa, naga tidak dapat sepenuhnya menyerap khasiat obat dari bunga roh biru 9 daun. Paling-paling, ia hanya menyerap 70%. Itu juga dapat membuat binatang naga roh menerobos. Dapat dibayangkan berapa tingkat bunga roh biru 9 daun itu. Xiaoyu tertawa, Chong. Raungan, binatang naga roh itu segera mengeluarkan naga yin yang menakutkan. Itu tidak lagi tak terlihat. Tubuh besar itu muncul di udara. Itu menakutkan selama ribuan mil, dan itu membuat semua binatang laut tingkat raja yang memiliki pikiran mundur. Kemunculannya langsung menarik perhatian keempat binatang buas yang haus darah. Raung. Keempat binatang badai haus darah besar itu menggerakkan tubuh mereka yang besar dan berkumpul bersama untuk mengeluarkan raungan marah terhadap binatang naga roh di udara, yang merupakan peringatan. Bagaimana roh naga takut pada mereka? Long Yin meledak. Momentum alam puncak Raja ke-10 juga dilepaskan, yang membentuk penindasan tak terlihat dan meruntuhkan paksaan dari keempat binatang badai haus darah. Itu juga menyebabkan sejumlah besar binatang badai haus darah yang tidak mencapai alam kerajaan ke-10. Melarikan diri, di hadapan 10 puncak tingkat raja yang kuat, mereka tinggal di sini, hanya bisa menjadi beban. Halo gelombang-gelombang, merasakan alam binatang naga roh, keempat binatang badai haus darah itu juga ragu-ragu, dan saling bertukar. Salah satu binatang badai haus darah mengeluarkan gelombang suara dengan fluktuasi gelombang aneh di belakangnya. Gelombang suara ini bergerak jauh. Tidak butuh waktu lama bagi binatang badai haus darah yang lebih besar lebih dari 300 meter untuk muncul di permukaan laut, dan ia bergegas menuju binatang roh naga. Raja Perang, Raja binatang badai haus darah yang tersembunyi akhirnya muncul, dan melancarkan serangan ganas tanpa ampun begitu ia muncul. Keluar, Qin Yuyi melihat ini dan segera meletakkan tangannya di lencana pemanggilan di dadanya. Raja Perang bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh Raja 10. Raung, naga suci kristal juga lahir. Napas puncak level Raja Pertempuran segera dilepaskan. Ukuran naga suci kristal tidak terlalu besar. Ia selalu tetap sekitar 10 meter dan tidak mau bertarung terlalu banyak. Begitu ia muncul, binatang badai haus darah dari level Raja Perang mengeluarkan teriakan ngeri, tanpa ragu-ragu, dan melarikan diri. Bunuh dia, aku ingin inti dan tubuhnya. Xiaoyu minum. Inti dari Raja Warcraft memiliki efek yang sama sekali tidak terukur pada Warcraft lainnya. Jika bunga roh biru 9 daun ditelan oleh binatang naga roh, ia tidak dapat memainkan peran besar. Dengan inti ini, sudah cukup binatang naga telah berubah dan memasuki level Raja Pertempuran. Adapun binatang badai haus darah, itu adalah hal yang baik, dibuat menjadi baju besi, pertahanannya sangat tinggi, tidak lebih buruk dari kulit Warcraft aneh di ruang api malam yang dikenakan oleh Qin Yuyi. Naga suci kristal mengguncang sayap naga untuk membunuh masa lalu. Binatang naga roh dan Ziyan juga menyerang. Target mereka adalah 4 binatang badai haus darah Raja 10 besar. Ayo pergi dan lihat seperti apa bunga roh biru berdaun 9 yang legendaris itu. Xiaoyu membawa Nebula dan terbang ke barat bersama Qin Yuyi. Setelah lebih dari 10 menit, mereka melihat dari kejauhan bahwa ada sebuah pulau kecil di lautan yang tak terbatas. Luas wilayahnya kurang dari 100 meter persegi, dikelilingi oleh beberapa tulang Warcraft yang mati dan beberapa batu yang pecah. Di tengahnya ada bunga aneh dengan lingkaran cahaya biru pucat. Itu adalah bunga roh biru 9 daun.